Saudaraku, ratusan massa yang mengepung kantor DPRK Aceh Tengah akhirnya melahirkan 4 nota kesepakatan. Sebelumnya ratusan massa sempat melakukan diskusi yang kian memanas antara massa dengan pihak eksekutif dan legislatif. Setelah melakukan orasi di halaman gedung Dewan tersebut, akhirnya mereka masuk ke ruang sidang DPRK Aceh Tengah. Di ruang sidang tersebut, massa yang tergabung dari aparatur desa di Kabupaten Aceh Tengah meminta 3 poin tuntutan yang harus segera direalisasikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 3 poin tersebut diantaranya, pertama, mereka meminta pemerintah daerah segera mencairkan gaji mereka terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai Maret 2023. Kedua, meminta bagi hasil pajak tahun 2022 agar segera dibayarkan oleh pemerintah Aceh Tengah. Selanjutnya, segera terapkan peraturan pemerintah atau PP tahun 2019 tentang penghasilan aparatur desa setara dengan golongan 2A. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten atau BKK Aceh Tengah, Arslan Awahab mengatakan, bulan Desember tahun 2022 belum dibayarkan karena Aceh Tengah mengalami defisit anggaran. Selebihnya terkait gaji bulan Januari hingga Maret belum cair karena pihak desa belum menyelesaikan APBK. Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tengah Edi Kurniawan pun mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan penghasilan tetap atau siltap para aparatur kampung untuk segera dicairkan. Terkait peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2019 tentang penghasilan tetap aparatur desa setara dengan golongan 2A, pihaknya menjelaskan perlu pembahasan lebih lanjut mengingat kemampuan keuangan daerah yang saat ini masih defisit. Ratusan raja dan perangkat kampung dari 295 kampung di Kabupaten Aceh Tengah mengadakan audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tengah serta dihadiri oleh pimpinan OPD terkait. Dari Aceh Tengah, Romadani, Tribun Gayo. Secara wajar lah, karena memang apa yang disampaikan itu kan betul sebenarnya. Yang menyebabkan itu terjadi karena kondisi kita. Jadi ada 3 tuntutan tadi kan. Pertama terkait dengan dana ADK yang merupakan siltap mereka, dan juga bagi hasil pajak daerah tahun 2022 memang itu belum terbayarkan. Kita mengalami defisit anggaran pada tahun 2022, dan itu membayar kembali pada tahun ini itu harus kita prosesnya, tahapannya harus kita lalui. Jadi itu sudah dalam proses, dan ini tinggal selangkah lagi artinya penetapan dengan keputusan bupati. Menunggu itu sebenarnya. Insyaallah kita dengar bersama tadi bahwasanya pihak eksekutif melalui Badan Keuangan akan menyelesaikan paling lambat tanggal 17 untuk pembayaran gaji tahun 2022 yang bulan 12. Selanjutnya untuk yang bulan 1 dan 2 itu juga pihak keuangan akan segera merealisasikan jika pemerintahan kampung sudah melaksanakan anggaran desa tersebut. Namun dalam hal ini ada juga tuntutan besar bagi hasil pajak tadi, itu juga sudah disepakati sekembalinya bupati dan di luar daerah akan menandatangani peraturan bupati untuk penyaluran anggaran tersebut. Jadi itu 3 poin yang akan terlaksana dalam waktu dekat ini. Namun dalam hal tuntutan keempat tentang penyesuaian pendapatan aparatur kampung di setiap kampung sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019 itu perlu dibicara lebih lanjut mengingat kemampuan keuangan daerah sampai apa yang disampaikan oleh Badan tadi terlalu kecil untuk memenuhi itu, tapi kita akan bahas bersama Komisi A dan C
pihak eksekutif dan Polres tersebut untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan penghasilan tetap daripada aparatur kampung tersebut. Namun kita berharap banyak, mudah-mudahan harapan daripada Pak Reja dan aparatur lainnya dapat kita wujudkan dengan kemampuan dari sektor-sektor lain yang kita perjuangkan untuk mencari pendapatan baru, sehingga harapan daripada Pak Reja itu dapat kita penuhi di tahun-tahun yang akan datang.